Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Saya doakan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, penuh syukur, berlimpah rezeki yang berkah, dan selalu bahagia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di Ramadan yang keempat ini kita bisa bertemu kembali dalam agenda sharing live TikTok kali ini. Alhamdulillah senang sekali rasanya di hari Ahad yang penuh ceria, weekend yang ceria ini kita bisa bertatap muka kembali teman-teman. Nah teman-teman gimana nih kabar teman-teman semuanya? Terima kasih yang sudah hadir live kali ini. Salam kenal ya teman-teman, saya Deska Pratiwi. Saya dari kota Tasikmalaya, saat ini sudah menjalani cuci darah kurang lebih 2 tahun. Nah, teman-teman juga boleh kenalan namanya siapa, asalnya dari mana, teman-teman juga boleh kenalan namanya siapa, asalnya dari mana, mudah-mudahan bisa menambah silaturahim di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya teman-teman, kalau teman-teman baru pertama kali join di live saya, teman-teman mungkin belum mengenal siapa saya dan kenapa saya ngasih judul Q&A gagal ginjal dan glaukoma. Oke, sebelumnya kenalkan saya adalah seorang penderita gagal ginjal kronis yang sudah kurang lebih 2 tahun ini menjalani cuci darah. Terkait glaukoma, glaukoma ini sudah saya alami sejak awal tahun 2023. Jadi baru ya kalau glaukoma. Kalau untuk gagal ginjal itu sudah 2 tahun. Nah, teman-teman insya Allah hari ini kita akan sharing bersama-sama tentang apa itu gagal ginjal, penyebabnya apa, gejala awalnya seperti apa, juga terkait dengan glaukoma. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang hadir live kali ini, boleh sambil bantu tap-tap layarnya dan share sebanyak-banyaknya video live kali ini ya. Dan teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung, salam kenal semuanya. Teman-teman juga boleh kenalan, tulis di kolom chat ya, namanya siapa, asalnya dari mana. Mudah-mudahan kita bisa saling bersilaturahim ya semua yang hadir di live kali ini. Tapi teman-teman, sambil kita mengadakan Q&A, saya juga boleh sambil jualan ya. Di sini ada beberapa produk yang saya masukkan ke keranjang kuning. Salah satunya adalah buku-buku karya saya. Jadi teman-teman, kalau misalnya mau membaca kisah hidup saya juga sudah menuliskan dalam sebuah buku judulnya Dermaga Hati. Nah, ini saya sematkan ya. Jadi teman-teman boleh sambil nonton live saya, teman-teman sambil scrolling juga ya, keranjang kuningnya, etalasenya. Saya sambil jualan beberapa buku termasuk buku Dermaga Hati ini. Insya Allah nanti di tengah live saya akan sharing tentang isi dari buku ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Gimana kabarnya nih kakak? Halo. Terima kasih, Masya Allah senang banget bisa bertemu ya di hari Ahad yang ceria di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Gimana nih teman-teman puasanya? Semoga sehat selalu, semoga dilancarkan puasanya. Dan alhamdulillah teman-teman, meskipun saat ini sedang Ramadan gitu ya, tapi mudah-mudahan semangat kita itu terus membara gitu ya, apalagi masih di awal-awal Ramadan, kita masih semangat dan mudah-mudahan semangat kita terjaga sampai akhir bulan Ramadan nanti. Terima kasih Kakak yang sudah bergabung, salam kenal ya. Teman-teman boleh kenalan juga di kolom komentar dan kalau misalnya ada pertanyaan seputar gagal ginjal, cuci darah, ataupun tentang glaukoma, teman-teman boleh tulis pertanyaannya di kolom chat ya. Insya Allah nanti akan aku jawab satu persatu. Dan teman-teman, insya Allah hari ini sekalian aku mau sharing tentang bagaimana perjalanan hidupku bersama suami gitu ya. Bagaimana kami bisa menjalankan kehidupan di saat kondisi aku sedang sakit gitu ya. Jadi Masya Allah, memang tidak mudah teman-teman, tidak mudah tapi ya inilah takdir gitu ya, takdir yang harus kita jalani. Teman-teman ada juga nggak nih yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi sakit, atau mungkin yang saat ini sedang merawat
saudaranya yang sakit, keluarga yang sakit, orang tua, atau mungkin pasangan yang sakit, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya. Barangkali ada juga yang mengalami hal yang sama seperti saya gitu ya, sedang dalam kondisi sakit atau mungkin sedang merawat orang yang sakit. Terima kasih Kakak yang sudah bergabung, Masya Allah senang banget bisa bertemu ya. Boleh kita sharing-sharing, atau misalnya kalau misalnya ada pertanyaan juga boleh teman-teman tulis di kolom komentar. Oke, saya mau, sharing, bercerita tentang gimana sih awal mula saya divonis gagal ginjal gitu ya. Nah, tapi sebelumnya di sini saya sambil, akan gitu ya, mereview beberapa produk yang saya jual, salah satunya adalah buku ini teman-teman, buku Dermaga Hati Melabuhkan Cinta Sampai ke Surga. Jadi alhamdulillah sejak, dulu gitu ya, dari zaman sekolah, kuliah gitu ya, saya memang senang menulis teman-teman. Nah, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menulis meskipun dalam kondisi sakit gitu ya. Dan teman-teman, kisah hidup saya ketika saya sedang sakit kemarin, atau beberapa hari saat sakit gitu ya, saya sempat menulis juga dalam buku Dermaga Hati. Jadi buku ini adalah kisah true stories. Jadi ada salah satu cerita saya yang menceritakan tentang bagaimana perjuangan saya dan suami menghadapi takdir yang Allah kasih ini gitu ya. Selain itu ada beberapa cerita lainnya karya teman-teman saya dari penulis di 4 minggu bisa nulis buku. Jadi saya dan teman-teman yang lainnya sama-sama menulis bareng tentang kisah hidup gitu ya. Jadi kisah hidup nyata, true story. Jadi kalau teman-teman ingin membaca gitu ya, apalagi sambil ngabuburit gitu ya, buku ini cocok banget dibaca di bulan Ramadan teman-teman karena banyak kisah inspiratif motivasi yang akan teman-teman dapatkan dari membaca buku ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Masya Allah. Masya Allah, Kakak Anit. Jazakillah khair. Masya Allah. Terima kasih, Kak Anit. Salam kenal ya, teman-teman ya. Baru kalau untuk teman-teman semuanya. Semoga puasanya lancar, teman-teman sehat selalu, dimudahkan Allah dalam segala aktivitasnya. Salam kenal semuanya. Teman-teman juga boleh kenalan ya yang hadir live kali ini. Dari mana aja, namanya siapa, mudah-mudahan bisa saling nambah silaturahim di antara kita gitu ya. Nah, saya Deska Pratiwi, saya penderita gagal ginjal kronis yang sudah 2 tahun ini menjalani cuci darah. Kalau teman-teman ada pertanyaan seputar gagal ginjal, cuci darah, ataupun glaukoma, teman-teman boleh tulis di kolom komentar, insya Allah nanti saya jawab satu persatu. Tapi disclaimer dulu ya teman-teman, saya di sini sharing bukan sebagai tenaga medis gitu ya atau tenaga ahli, tapi saya akan sharing pengalaman sendiri, kisah hidup saya sendiri, apa yang saya alami sebagai penderita gagal ginjal kronis gitu ya. Dan mudah-mudahan apa yang saya ceritakan nanti akan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Karena itu boleh bantu tap-tap layarnya dan share live kali ini ke teman-teman kalian, saudara kalian yang membutuhkan gitu ya. Semoga dengan apa yang saya ceritakan nanti bisa bermanfaat, bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman ataupun untuk saudara kita yang lainnya. Terima kasih yang sudah tap-tap layarnya. Jangan lupa follow akun saya Deska Pratiwi, Teh Deska ya. Dan insya Allah saya sering rutin, membuat VT atau postingan seputar gagal ginjal, edukasi tentang glaukoma, dan sharing yang lainnya. Oke teman-teman salam kenal, selamat bergabung. Kita mulai dari mana dulu nih? Saya mau mulai dari pertanyaan deh. Ada pertanyaan gak nih teman-teman? Kalau misalnya teman-teman ada yang penasaran, mau nanya tentang apa aja boleh ya teman-teman. Insya Allah nanti saya jawab persatu persatu nih. Oke, iya Masya Allah. Halo Kakak. Tukang daging ya, kenapa bisa gagal ginjal? Oke Kakak, tukang daging, Masya Allah. Berkah usahanya ya Kakak ya. Kenapa bisa gagal ginjal? Oke, pertanyaan bagus. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Kenapa bisa gagal ginjal? Iya, benar banget teman-teman.
Kalau misalnya teman-teman bertanya gitu ya tentang kenapa bisa gagal ginjal, saya pun sama teman-teman. Di awal vonis dokter gagal ginjal, saya juga bertanya-tanya gitu ya. Bertanya-tanya gitu, kok bisa sih saya kena gagal ginjal? Kenapa gitu ya? Padahal saya merasa pola hidup saya baik-baik saja. Saya banyak minum air putih gitu ya, istilahnya nggak makan yang macem-macem gitu. Tapi kok bisa gitu ya? Pertanyaan yang sama dengan kakak tukang daging ini, kenapa bisa gagal ginjal? Nah, sebenarnya penyakit gagal ginjal ini beda dengan penyakit yang lainnya, teman-teman. Jadi gejalanya itu tidak terlihat seperti penyakit yang lainnya. Tahu-tahu gitu ya, sudah kronis, tahu-tahu sudah menjelang stadium akhir. Sama seperti apa yang saya alami dan beberapa pasien yang lainnya gitu ya, pasien cuci darah yang lainnya. Ketika saya tanya juga, mereka tahu kondisi ginjal mereka ketika sudah, menjelang stadium akhir gitu, sudah kronis baru ketahuan gagal ginjal. Nah, kenapa bisa seperti itu gitu ya? Banyak faktor teman-teman, banyak faktor yang bisa menyebabkan, sakit gagal ginjal ini. Jadi kalau misalnya saya tanya ke dokter nih, saya pernah nanya ke dokter gitu ya karena, penasaran banget kok bisa sih kenapa saya kena gagal ginjal, saya tanya, "Dok, penyebab gagal ginjal itu apa aja?" Nah, dokter bilang ada 5 faktor yang bisa menyebabkan gagal ginjal. Banyak ya teman-teman ya. Jadi banyak faktor memang. Nah, salah satunya adalah kelima hal ini yang memang sering menyebabkan terjadinya penyakit gagal ginjal. Nah, teman-teman boleh sambil di ini ya, apakah di antara kelima penyebab gagal ginjal ini adakah satu di antara yang teman-teman, alami atau teman-teman rasakan dan ini adalah beberapa hal yang menyebabkan gagal ginjal kronis atau gagal ginjal ya. Yang pertama dan ini sering banget dialami oleh, orang-orang gitu ya, termasuk saya gitu ya. Pertama adalah hipertensi. Jadi penyakit hipertensi itu bisa menjadi, penyebab dari gagal ginjal. Saya pun gitu ya ketika bertanya kepada dokter, katanya sakit gagal ginjal yang saya alami ini disebabkan karena hipertensi. Saya juga sempat kaget awalnya karena sebelumnya saya tidak pernah ada riwayat hipertensi gitu ya, bahkan ketika ada teman nih gitu ya yang jenguk ke rumah sakit, belum pernah gitu ya kayaknya denger Deska darah tinggi gitu ya. Karena memang ketika saya sehat dulu, saya rutin memeriksakan diri gitu ya, rutin cek tekanan darah ke bidan gitu, karena kan per 3 bulan sekali saya suntik KB tuh teman-teman. Dan kalau ke bidan tuh pasti dicek tekanan darah. Dan alhamdulillah ketika dicek tekanan darah tuh tekanan darah saya tuh normal-normal aja gitu, nggak ada yang namanya darah tinggi atau hipertensi. Tapi memang sejak divonis gagal ginjal, tekanan darah saya tuh berangsur-angsur naik karena memang salah satu fungsi ginjal kan mengontrol tekanan darah kita. Nah, sementara fungsi ginjal saya sudah berkurang sehingga tekanan darah saya itu naik gitu. Jadi hipertensi itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Dan hati-hati juga bagi teman-teman yang memiliki riwayat sakit hipertensi yang berlangsung lama dan tidak diobati gitu atau nggak diapa-apain, itu hati-hati ya teman-teman karena hipertensi bisa menyebabkan gagal ginjal gitu. Kemudian yang kedua, penyebab dari gagal ginjal itu adalah diabetes, teman-teman. Diabetes atau gula ya, penyakit gula juga bisa menyebabkan, gagal ginjal. Iya, Kakak tukang daging, itu berarti bukan penyebab tapi oh, bukan penyebab tapi akibat, ya. Penyebab dan akibat gitu ya, Kak, ya? Kalau, penyebabnya penyebab dan akibat ya? Kalau kata dokter sih penyebabnya ya kayak akibat dari hipertensi adalah gagal ginjal, penyebab dari hipertensi, gagal ginjal. Ya pokoknya intinya kayak gitu deh Kak ya, penyebab gagal ginjal itu hipertensi, kemudian yang kedua, diabetes, yang ketiga itu bisa disebabkan gitu ya, gagal ginjal itu bisa disebabkan karena, minum minuman bersoda atau beralkohol. Nah, apalagi hati-hati ya teman-teman ya yang suka minum minuman instan yang banyak mengandung soda itu juga bisa menyebabkan gagal ginjal gitu ya, bisa mengakibatkan gitu ya, penyebab apa akibat nih, Kak? Bisa menyebabkan atau mengakibatkan gagal ginjal kalau
kita kebanyakan minum minuman bersoda ya. Apalagi zaman sekarang banyak banget minuman-minuman yang dijual ya, minuman bersoda yang dijual itu hati-hati kalau dikonsumsi berlebihan, itu bisa membuat ginjal kita rusak. Nah selanjutnya selain itu minum jamu-jamuan yang tidak sesuai dosisnya gitu ya, atau minum obat-obatan warung yang tidak sesuai dosisnya itu juga berbahaya untuk ginjal kita. Bisa menyebabkan atau mengakibatkan gagal ginjal. Nah selanjutnya minum minuman beralkohol itu apalagi ya, itu juga bisa menyebabkan gagal ginjal. Dan yang keempat, nah kurang minum air putih teman-teman. Jadi kata dokter kalau misalnya minum air putihnya kurang, itu juga, tidak baik untuk ginjal kita gitu, itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Jadi teman-teman harus benar ya, ada yang bilang harus minum 8 gelas per hari gitu ya. Ibaratnya lebih baik bolak-balik ke kamar mandi, karena banyak pipis gitu ya, daripada harus bolak-balik ke rumah sakit untuk cuci darah gitu ya. Jadi kurang minum juga itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Nah, yang terakhir adalah yang kelima, autoimun. Autoimun juga bisa menjadi penyebab dari gagal ginjal. Tapi untuk autoimun ini perlu penelitian yang lebih jauh ya teman-teman ya. Karena, autoimun ini banyak macamnya gitu ya, termasuk lupus, kemudian autoimun yang lainnya gitu, tapi itu juga sama bisa menyebabkan gagal ginjal kalau tidak obati dengan baik. Oke, Kakak tukang daging, pertanyaannya terjawab nggak ya, Kak? Kenapa bisa gagal ginjal? Terjawab belum, Kak, yang tadi yang 5 tadi ya? Tadi Kakak tukang daging kenapa bisa gagal ginjal? Nah, salah satunya itu ya kurang minum air putih, kemudian hipertensi, diabetes, autoimun, kemudian banyak minum minuman bersoda, beralkohol, itu yang bisa menjadi penyebab dari gagal ginjal. Kayak gitu ya, Kakak tukang daging terjawab belum nih? Kalau belum terjawab boleh, bertanya lagi ya insyaallah nanti saya jawab kembali. Oke, halo Kak Rara. Kak Rara Madiun ya, Kak Rara Madiun. Gejalanya apa, Bun? Oke, Kak Rara. Nah, Masya Allah, gejala-gejala dari gagal ginjal. Berarti kalau gejala itu sebelum ya, teman-teman ya. Gejala gagal ginjal sebelum terkena gagal ginjal. Jadi penyakit gagal ginjal itu apa ya, diam-diam teman-teman. Saya juga belum tahu gitu ya kalau ternyata saya sudah mengalami gagal ginjal ini udah lama sebenarnya. Saya baru mengetahui gagal ginjal itu justru setelah stadium akhir gitu ya atau menjelang stadium akhir atau sudah kronis baru ketahuan. Jadi gejalanya beda dengan, penyakit lainnya gitu ya. Gejala gagal ginjal itu beda dengan, penyakit yang lain. Jadi dia nggak kelihatan gitu ya. Atau mungkin bukan tidak kelihatan ya, tapi kita tidak menyadari bahwa ternyata apa yang kita alami gitu ya dulu adalah salah satu gejala dari gagal ginjal ini. Makanya penting banget teman-teman edukasi tentang gagal ginjal. Jangan sampai seperti saya baru mengetahui kondisinya setelah kronis gitu ya atau menjelang stadium akhir. Nah, gejalanya kalau saya sharing gitu ya dengan teman-teman sesama penderita gagal ginjal ternyata banyak banget gitu ya berbeda-beda mereka. Tapi kebanyakan seperti yang saya alami dulu ketika sebelum divonis gitu ya, saya tuh sering mengalami mual teman-teman, kayak mual, pengen muntah. Saya pikir itu karena sakit lambung gitu ya, karena zaman kuliah dulu saya memang sering gitu ya, kayak suka sakit lambung, telat makan, jadi, efeknya adalah mual-mual. Nah ternyata mual-mual itu berlangsung lama gitu ya, bahkan ketika sedang hamil juga itu otomatis kan ada rasa mual. Tapi setelah melahirkan itu masih ada gitu ya kayak sering mual. Saya pikir itu adalah, sakit MAH gitu ya atau dari penyakit lambung, tapi ternyata rasa mual itu bisa salah satu dari gejala awal gagal ginjal, teman-teman. Dan ternyata ketika saya sharing dengan teman-teman penderita gagal ginjal yang lain, ternyata ada yang mengalami hal yang sama seperti saya gitu. Katanya dulu juga dia ada mual-mual. Nah, ternyata rasa mual itu bukan dari lambung gitu ya, tetapi dari racun yang sudah menyebar ke seluruh tubuh. Fungsi ginjal kita kan salah satunya adalah mengeluarkan racun dalam tubuh ya. Nah, sementara
yang penderita gagal ginjal, fungsi ginjalnya berkurang. Jadi racunnya tidak bisa dikeluarkan oleh ginjal. Makanya dia nyebar ke seluruh tubuh. Yang terjadi akhirnya ada rasa rasa mual kayak gitu. Nah, itu salah satu gejala awalnya teman-teman. Yang kedua, yang sering dialami oleh pasien gagal ginjal gitu ya, sering mengalami sakit di bagian pinggang gitu ya atau di bagian belakang sini nih teman-teman. Atau di bagian ginjal ya, dekat ginjal di belakang. Jadi kayak teman-teman mungkin ada yang sering duduk lama atau kerjanya sambil duduk di depan laptop atau, yang suka jahit. Nah itu kan kalau kelamaan duduk kadang kita suka pegel gitu ya bagian belakang. Nah itu harus hati-hati teman-teman, apalagi kalau tidak diimbangi dengan minum yang banyak. Itu bisa jadi salah satu penyebab dari gagal ginjal, sakit di bagian pinggang gitu ya. Nah itu harus hati-hati. Karena ada juga nih teman-teman, salah satu pasien gagal ginjal gitu ya, pasien cuci darah, itu yang barengan dengan saya jadwalnya, beliau itu adalah seorang tukang jahit ya. Beliau adalah seorang penjahit dan ya kayak gitu kerjanya sering duduk, tapi beliau lupa minum. Akhirnya ginjalnya kena gitu dan harus cuci darah. Jadi kayak sering sakit di bagian pinggang, itu juga salah satu gejala awal gagal ginjal. Kemudian yang sering terlihat nih ya teman-teman, yang bisa kelihatan banget itu, air kencingnya berbusa teman-teman. Jadi katanya gitu ya, yang sudah pernah mengalami, yang sudah divonis gagal ginjal, kebanyakan itu air kencingnya tuh berbusa. Nah kalau berbusa seperti itu tanda-tanda berarti ada masalah dengan ginjal kita, itu harus segera diperiksakan ke dokter teman-teman. Itu yang ketiga ya. Nah, kemudian yang saya alami dulu adalah sering pusing, teman-teman. Ada nggak nih yang suka pusing gitu ya, kayak pusing berat? Kalau saya lebih seringnya pusing di, sebelah kanan nih, teman-teman. Di kepala bagian kanan itu rasanya pusing berat. Nah, saya pikir pusing itu karena migrain gitu ya. Dengan tidur aja, cukup dengan tidur, itu bisa hilang sebenarnya. Tapi itu berlangsung lama, teman-teman. Dan ternyata rasa pusing yang saya alami itu bisa jadi adalah gejala awal dari gagal ginjal. Jadi teman-teman harus, diperhatikan ya kalau misalnya teman-teman merasakan sakit yang berlangsung lama gitu ya. Nah, itu harus, diperiksakan diri ke dokter, teman-teman. Selanjutnya yang, saya alami menjelang nih ya, menjelang, saya divonis gagal ginjal, ini adalah sesak nafas. Nah, kalau sesak nafas mah itu kelihatan banget ya, padahal saya tidak punya riwayat asma, tidak punya riwayat penyakit asma, tapi waktu itu teman-teman 3 hari 3 malam saya nggak bisa tidur karena sesak nafas. Bayangin teman-teman, kita nahan nafas 1 menit aja kayaknya nggak bisa ya, apalagi ini berlangsung 3 hari 3 malam saya nggak bisa tidur, apalagi tidur dengan posisi berbaring itu makin sesak gitu ya. Nah akhirnya dibawa ke dokter, ternyata kata dokter, dokter umum waktu itu, dokter bilang ini dari jantung. Wah padahal saya nggak ada tuh riwayat sakit jantung sama sekali, kok tiba-tiba dokter vonis sakit jantung gitu ya. Nah, ternyata dokter ngasih lah obat jantung. Tapi gitu ya, ketika saya konsumsi obat itu tidak ada perubahan sama sekali, sampai akhirnya oke lah suami bawa, saya langsung ke IGD gitu ya, ke rumah sakit. Baru diketahuan gitu ya, ternyata sesak nafas itu bukan disebabkan karena penyakit jantung. Karena setelah dicek EKG gitu ya, cek kondisi jantungnya normal, jantungnya baik-baik aja. Ternyata sesak nafas itu disebabkan oleh cairan yang menumpuk di paru-paru. Nah, kok bisa gitu ya? Cairannya dari mana? Cairan itu karena tidak bisa dikeluarkan oleh ginjal. Baru ketahuan setelah hasil lab keluar gitu ya. Jadi kalau misalnya mau mengetahui kondisi ginjal kita, itu teman-teman boleh cek di laboratorium, terutama cek ureum dan, kreatinin ya teman-teman ya. Ureum dan kreatinin itu akan kelihatan nilainya. Kalau nilainya di atas gitu ya, lebih gitu ya, kalau ureum itu kan normalnya 20 sampai 50. Kalau saya ketika pertama kali dicek ureum kreatinin, ureumnya itu sampai di angka 170 teman-teman. Dan kreatininnya itu kan normal 0,5 sampai 1 kreatinin. Sementara saya kreatininnya itu sampai di angka 9. Bayangkan teman-teman tinggi banget ya dan dari sanalah
baru dokter vonis ini gagal ginjal. Kayak gitu Kak Rara, terjawab nggak ya Kak ya? Itu, tinggi banget ya dan dari sanalah baru dokter vonis ini gagal ginjal. Kayak gitu Kak Rara, terjawab nggak ya Kak ya? Itu, beberapa gejala yang saya alami. Sebenarnya banyak banget gitu ya, berbeda-beda gitu ya. Ada yang, sesak nafas seperti saya, kemudian ada juga teman-teman yang merasakan gatal-gatal di tubuhnya. Jadi kayak gatal-gatalnya tuh beda ya, nggak kayak sakit penyakit kulit kayak biduran, enggak, tapi ini kayak gatal dari dalam. Nah, gatal-gatal itu kata dokter bisa jadi disebabkan karena racun di dalam tubuhnya yang nggak keluar tadi, gitu. Kak Rara terjawab nggak, Kak? Itu gejala-gejalanya. Jadi kalau teman-teman mengalami beberapa gejala yang saya sampaikan barusan, baiknya teman-teman periksakan diri ke dokter ya, jangan sampai, baru ketahuan gagal ginjal itu setelah parah gitu ya. Kalau misalnya masih di stadium-stadium awal kan insya Allah gitu ya, mudah-mudahan masih bisa diobati. Kayak gitu ya. Terima kasih Kakak yang sudah bergabung. Salam kenal ya, Masya Allah. Senang banget teman-teman bisa bergabung di live kali ini di bulan Ramadan. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Saya senang banget teman-teman bisa sharing gitu ya. Bisa sharing seperti ini karena memang kita tuh butuh teman buat ngobrol ya. Saya dari dulu memang senang ngobrol gitu ya, apalagi ketika kondisi sakit, gerak saya terbatas gitu ya. Kalau dulu saya senang, jalan-jalan gitu ya, senang mengisi seminar kemana mana gitu ya. Tapi ketika sakit memang agak terbatas, makanya dengan live kayak gini tuh saya senang banget, saya bisa ketemu teman-teman, saya bisa ngobrol, saya bisa sharing kayak gini. Dan teman-teman juga terima kasih sudah bergabung live kali ini. Kalau misalnya teman-teman, mau bertanya seputar gagal ginjal, glaukoma, atau pertanyaan lainnya, teman-teman boleh tulis di kolom komentar sambil bantu tap-tap layarnya teman-teman ya. Dan boleh follow juga @tehdeska ya akun saya, insya Allah saya rutin sharing membuat VT tentang gagal ginjal dan VT yang lainnya. Terima kasih yang sudah bergabung. Teman-teman gimana nih kabarnya? Boleh kenalan ya di kolom chat, namanya siapa, teman-teman dari mana asalnya. Oke, Kak Rara, Bunda nggak mutusin buat terapi CAPD. Oke, Kak Rara, CAPD ya Kak ya. Jadi terapi untuk penyakit gagal ginjal itu ada 3. Ada 2 sih sebenarnya, ada 2. Kalau yang 3 itu transplantasi ya. Yang pertama cuci darah, yang kedua CAPD. Nah, kalau cuci darah itu kan, rutin seminggu 2 kali, cuci darah pakai jarum nih, pakai akses namanya Cimino. Kalau CAPD itu cuci perut. Nah, kenapa saya lebih memilih cuci darah daripada CAPD? Sebenarnya banyak pertimbangan teman-teman. Yang pertama, kalau misalnya CAPD itu kan harus rutin sehari itu 4 kali kalau nggak salah ya teman-teman ya. Sehari 4 kali per berapa jam sekali gitu ya. Nah, walaupun memang bisa dilakukan sendiri di rumah gitu. Cuman, karena keterbatasan saya dan suami sehingga saya tidak bisa melakukan, CAPD rutin seperti itu tiap hari. Makanya kami memutuskan untuk udah cuci darah aja seminggu 2 kali. Kemudian kalau CAPD itu kan pakai gitu ya, dipasang di perut ya. Jadi kayak selang dipasang di perut. Nah, saya belum siap juga karena dulu saya pernah, pakai akses selang yang dipasang di leher tuh sebelum Cimino ya, sebelum operasi Cimino, saya pernah cuci darah pakai selang yang dipasang di leher kurang lebih 3 bulan. Dan itu rasanya tidak nyaman teman-teman, harus steril banget. Karena kalau nggak steril itu nanti berbahaya ya, bisa ada bakteri dan yang lainnya. Makanya kebayang gitu kalau CAPD harus ada selang yang terpasang di perut, itu selamanya gitu ya kalau, yang apa namanya, yang CDL ya, kalau yang di leher CDL kan cuma 3 bulan. Saya nggak kebayang tuh kalau misalnya seterusnya dipasang di perut, makanya kayaknya belum siap gitu ya kalau untuk CAPD. Tapi nggak tahu sih teman-teman mungkin karena saya yang kurang
kurang begitu paham gitu ya tentang CAPD. Kak Rara, coba Kak Rara tahu nggak kalau kelebihan dari CAPD dibandingkan cuci darah itu apa? Kak Rara atau Kakak teman-teman yang lainnya ada nggak yang tahu kelebihan, atau kelebihan dan kekurangannya deh, plus minusnya CAPD dibandingkan cuci darah? Kalau misalnya teman-teman ada yang tahu boleh tulis di kolom komentar ya, siapa tahu bisa jadi edukasi buat saya dan teman-teman yang lainnya. Oke, Kakak tukang daging, sudah berapa tahun cuci darah? Oke, kakak saya udah 2 tahun, Kak, mau 2 tahun berarti nih. Awal sakit itu Syawal, Syawal tahun 2021 dan sekarang Masya Allah udah Ramadan, bentar lagi Syawal. Berarti udah mau 2 tahun nih, udah mau milad ya, milad yang kedua gagal ginjal saya. Masya Allah, doakan ya teman-teman ya, semoga saya tetap, kuat gitu ya, bisa menjalani ini semua. Oke, halo Kakak, siapa nih? Kakak Reni. Dulu kenapa Kak, kok sampai kena gagal ginjal? Oke, Kak Reni ya, Kak Reni bertanya. Saya pun bertanya-tanya, Kak, saya nggak tahu nih kok bisa saya juga kena gagal ginjal. Padahal saya sering minum ya, kan salah satu penyebab gagal ginjal itu karena kurang minum air putih ya. Saya punya anak 2 gitu ya, masih kecil-kecil. Jadi kalau kemana mana kalau kita jalan-jalan itu pasti saya selalu bawa tumbler atau botol minum, gitu. Jadi kayaknya, saya banyak minum juga gitu ya. Tapi walau alam sih teman-teman kalau kata dokter, sakit gagal ginjal ini disebabkan karena hipertensi teman-teman. Jadi ke Kakak Rani bertanya dulu kenapa sampai kena gagal ginjal, kata dokter saya hipertensi, darah tinggi gitu ya. Jadi hati-hati nih teman-teman yang punya penyakit hipertensi, karena hipertensi juga bisa menjadi penyebab dari gagal ginjal. Kayak gitu, Kak Rani. Terima kasih Kakak yang sudah bergabung, Masya Allah senang banget. Teman-teman di sini saya juga sambil, mengenalkan beberapa produk ya teman-teman ya. Jadi jangan salah teman-teman, walaupun saya sakit, tapi saya tetap jualan gitu ya. Saya pengen tetap produktif gitu ya, walaupun, di rumah aja, tapi tetap saya ingin membantu suami juga gitu ya. Dan teman-teman juga boleh, order lihat-lihat di keranjang kuning ada beberapa produk yang saya jual. Nah, salah satunya nih teman-teman adalah, ini ya Manset 2 in 1. Bentar ya, Kak, ya, kita jawab pertanyaan diselingi sambil saya, mengenalkan produk yang saya jual ini murah meriah teman-teman. Ini produksi sendiri kami ya. Kami produksi sendiri mindset seperti yang saya pakai kayak gini. Teman-teman kalau mau lihat-lihat produknya, boleh di-scroll di keranjang kuningnya. Saya sambil jawab pertanyaan lagi ya. Oke, Kak Rara, kalau lihat dari seliweran VT di TikTok, cepat lebih bebas bun, makan dan minum lebih longgar. Oh iya, Masya Allah Kak Rara. Jadi iya sih Kak ya, kalau misalnya CAPD, itu katanya makan dan minumnya tuh bisa lebih bebas gitu ya, karena kan Eee, nggak lama dari makan minum itu langsung dicuci lagi gitu. Kalau cuci darah itu kan harus nunggu ya, seminggu tuh 2 kali kalau cuci darah. Tapi kalau CAPD itu sehari bisa sampai 4 kali. Jadi mungkin makan dan minumnya itu bisa lebih bebas ya, karena akan langsung diproses gitu ya, diproses, lewat CAPD tadi, kayak gitu. Bener nggak sih Kak Rara ya? Jadi, lebih bebas gitu, lebih longgar makan minumnya. Iya, itu juga sih yang saya denger bener ya, karena itu tadi perbedaannya kalau cuci darah itu kan kita seminggu 2 kali nih cuci. Jadi misalnya saya jadwal cuci darah kan hari Selasa dan Jumat. Nah dari Selasa, kemudian Rabu, Kamis, nah itu kan butuh jeda 2 hari tuh ke cuci darah lagi hari Jumatnya. Kemudian dari Jumat ke Selasa tuh butuh berapa hari? 3 hari ya? Sabtu, Minggu, Senin, 3 hari ke cuci darah berikutnya. Nah, sementara gitu ya, kalau CAPD itu kan tidak perlu jeda yang lama berhari-hari gitu ya.
bahkan, per berapa jam sekali kita dicuci gitu ya, langsung diproses. Makanya mungkin bisa lebih bebas makan dan minumnya gitu. Bener nggak sih Kak Rara? Kelebihan lainnya apa nih Kak, CAPD dibandingkan, cuci darah? Oke, Kakak tukang daging. Naikin aja Rara biar ikutan ngobrol di live, Masya Allah. Kalau misalnya Kak Rara boleh kalau misalnya mau ngobrol ya. Jadi teman-teman, kalau gagal ginjal itu kan ada 2 nih yang namanya terapi ya. Ada terapi cuci darah dan ada terapi, CAPD. Kalau CAPD itu ibaratnya cuci perut, teman-teman. Nah, mungkin kalau misalnya bagi orang yang, penakut gitu ya, takut dengan jarum, kebayang nggak teman-teman? Kalau cuci darah kita kan pakai jarumnya gede-gede ya. Kalau jarum infusan itu kecil, teman-teman. Jarum infusan mah kecil, kalau jarum cuci darah itu besar-besar. Kalau teman-teman pernah donor deh, kalau teman-teman pernah donor darah, nah itu jarumnya sebesar itu, teman-teman, jarum cuci darah tuh. Kak Rara. Mohon maaf sambil ngomong Bun. Oh iya, Masya Allah. Ini produktif sekali Kak Rara itu ya, sambil nonton live ini sambil ngomong anak ya. Luar biasa. Sehat selalu ya Kak Rara, putra-putrinya dan keluarganya semoga, sehat selalu dimanapun Kak Rara berada. Jadi kayak gitu ya Kak Rara ya, bedanya kalau misalnya cuci darah kita pakai jarum yang besar-besar gitu ya, 2 jarum teman-teman, 2 jarum terpasang di lengan. Nah, kalau yang udah operasi terpasangnya di lengan, 2 jarum ya. Kalau misalnya yang belum operasi Cimino, 2 jarum itu satu terpasang di lengan, satu terpasang di paha. Ya Allah kebayang kan gimana sakitnya gitu ya. Kalau CAPD sepertinya, tidak sakit, mungkin sakit di awal aja mungkin ya. Pas pemasangan, tapi nggak sakit pas prosesnya mungkin ya. Karena kalau CAPD dia kan nggak pakai jarum, tapi dia langsung terhubung ke selang. Selang yang sudah menempel di perut, kayak gitu. Gitu kan ya Kak Rara ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Teman-teman sebenarnya tinggal bisa memilih sih kalau yang saat ini sedang sakit gagal ginjal, teman-teman bisa memilih mau cuci darah seminggu 2 kali atau mau CAPD sehari itu 4 kali kalau nggak salah 4 kali, cuci perut gitu. Cuman saya juga pernah sih, yang selang tempel di leher dan memang tidak merasakan harus disuntik pakai jarum. Enak juga sih sebenarnya tinggal masukin aja, selang yang terhubung ke mesin cuci darah dengan selang yang terpasang di leher kita. Kayak gitu. Tapi memang kalau saya pribadi memang agak ribet untuk, membersihkannya gitu kan, harus steril banget teman-teman gitu ya, karena dia kan menempel di tubuh kita, kayak gitu. Kayak gitu, kalau cuci darah kan tidak, itu kita pakai jarum gitu. Jadi kalau saya sih memilih cuci darah, tapi entah ya kalau misalnya seiring berjalannya waktu, berbagai informasi yang saya dapatkan, entah apakah mungkin akan berpindah ke CAPD atau tidak, ya kita lihat aja nanti gitu. Walaupun kalau harapannya sih saya pengennya sehat gitu ya, sehat seterusnya tanpa harus cuci darah sama sekali gitu. Kayak gitu Kak Rara, doakan ya semoga bisa sehat tanpa cuci darah, amin ya rabbal alamin. Gitu teman-teman, di sini kita sambil sharing dan sambil promosi ya, sambil jualan juga. Nah, teman-teman yang membutuhkan manset two in one, teman-teman yang membutuhkan manset untuk pergelangan tangannya, saya punya di sini manset two in one. Satu manset ada 2 warna, bisa dipakai bolak-balik, kayak gini teman-teman. Ini panjangnya 18 sentimeter, harganya murah meriah, cuman 10.000 aja. Teman-teman bisa dapat manset yang cantik ini. Ini lebih hemat karena satu pasang manset itu ada 2 warna nih, kayak gini nih. Yang saya pegang ini warna pink dan ungu, atau yang saya pakai nih contohnya kayak gini. Ini panjangnya 18 sentimeter gitu ya. Karena kan, Masya Allah teman-teman kalau misalnya teman-teman akhwat, teman-teman muslimah yang pakai baju lengan panjang kan kadang melorot nih.
melorot bagian tangan. Nah, sementara tangan kita kan bagian dari aurat gitu yang harus dijaga gitu, yang harus ditutup. Makanya kita pakai, manset ini, manset 2 in 1 dan ini lebih hemat karena satu manset ada 2 warna, bisa disesuaikan dengan hijab kesayangan teman-teman atau gamis kesayangan teman-teman. Ini murah banget harganya cuma 10.000 teman-teman bisa dapat 2 pasang manset. Atau kalau misalnya teman-teman mau paket usaha, saya juga punya paket usaha manset 2 in 1 teman-teman cukup order satu kodi sudah bisa dapat harga lebih hemat. Kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya mau lihat-lihat produk yang saya jual, teman-teman boleh lihat scrolling di etalase ya, di keranjang kuning itu banyak, produk-produk yang saya produksi sendiri, ataupun buku-buku yang saya tulis sendiri, kayak gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya ada yang tanya, "Kok Teteh," gitu ya, "masih jualan?" gitu ya, walaupun lagi sakit tapi kok masih semangat gitu ya, semangat jualan. Nah ini, apa ya teman-teman, ini sebuah kebutuhan juga sebenarnya. Yang pertama karena memang kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari, yang kedua memang kebutuhan untuk, diri saya sendiri. Karena tidak bisa dipungkiri juga teman-teman, semakin lama tuh kebutuhan kita tuh semakin banyak kan dan saya juga, apa ya, saya berpikir saya nggak mau gitu ya, kalau saya sakit hanya berbaring aja di kasur gitu ya. Saya sakit tapi saya nggak bisa melakukan apa-apa, saya nggak mau kayak gitu. Ibaratnya saya nggak mau hanya jadi seonggok daging yang hanya punya nama. Karena itu saya tetap melakukan apa yang bisa saya kerjakan, saya tetap berjualan dengan apa yang bisa saya jual gitu ya. Termasuk salah satunya gitu, saya jualan di TikTok seperti ini sambil sharing dengan teman-temannya. Jadi kalau teman-teman mau ikut jualan juga, teman-teman boleh order paket usaha mindset 2 in 1 seperti yang saya pakai ini. Ini untuk teman-teman muslimah agar auratnya lebih terjaga seperti itu. Dan saya berharap gitu ya meskipun saya sedang sakit, tapi saya tetap bisa membantu perekonomian keluarga. Karena itu bantu supportnya teman-teman dengan check out gitu ya beberapa produk yang saya jual. Teman-teman kebayang nggak kalau misalnya, kita sedang sakit gitu dan kita diem aja gitu ya, di kasur tanpa melakukan apapun, rasanya hidup 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 saya itu nggak berarti gitu ya. Makanya saya pengen bisa mengerjakan apa yang bisa saya kerjakan gitu, walaupun kecil, walaupun sedikit, setidaknya saya tetap bisa berjuang, setidaknya saya tetap bisa membantu suami gitu ya, karena saya tidak ingin menjadi orang yang hanya bisa merepotkan orang lain gitu ya, karena itu salah satunya adalah saya dengan berjuang gitu ya, dengan berusaha, dengan sharing, dengan berjualan seperti ini gitu ya. Karena kebayang teman-teman kalau sakit dan kita hanya diem aja, ya Allah, rasanya nggak berdaya banget hidup tuh, kayak gitu ya teman-teman. Makanya, setidaknya ada hal yang bisa saya kerjakan, setidaknya hidup saya tuh bisa bermanfaat, kayak gitu teman-teman. Karena Masya Allah saya sadar gitu ya, apalagi penderita gagal ginjal itu kan, kalau saya dengar gitu ya, gagal ginjal itu seperti lagu menghitung hari. Ada yang bilang kalau gagal ginjal itu penyakit gagal ginjal itu seperti lagu menghitung hari. Jadi hidupnya ya tidak akan lama gitu ya. Walau alam sebenarnya teman-teman karena ya namanya manusia gitu ya pasti akan mengalami mati gitu. Karena kematian itu adalah sebuah kepastian. Hanya saja rahasia Allah gitu ya. Kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan kehidupan kita setelah kematian gitu kan. Makanya saya ingin ketika Allah memberikan kesempatan kehidupan untuk saya ingin hidup yang penuh manfaat gitu ya. Saya nggak mau hanya jadi seonggok daging yang hanya punya nama gitu. Nah, makanya salah satunya adalah saya sharing dengan teman-teman ini. Semoga ilmu yang saya sharingkan, motivasi yang saya berikan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman dan menjadi amal kelak ketika saya sudah tidak ada. Kayak gitu teman-teman. Masya Allah, terima kasih yang sudah bergabung live kali ini. Kak Arin, halo, apa kabar Kak Arin? Saya doakan semoga kakak semuanya yang hadir live kali ini selalu dalam keadaan sehat, penuh syukur, berlimpah rezeki yang berkah dan selalu bahagia. Amin ya robbal alamin.
Kakak kalau misalnya ada pertanyaan seputar gagal ginjal, glaukoma, atau yang lainnya, Kakak boleh tulis di kolom komentar ya atau di kolom chat. Insya Allah nanti, saya jawab pertanyaannya satu persatu, kayak gitu. Oke, terima kasih sudah di live teman-teman. Di sini saya sambil mengenalkan beberapa produk yang saya jual ya. Salah satunya adalah Manset 2 in 1. Nah, ini Manset ini untuk pergelangan tangan panjangnya kurang lebih 18 cm. Kalau teman-teman mau lihat warna-warnanya itu ada di keranjang kuning. Saya punya banyak banget, kurang lebih ada 20 lebih ya. 20 lebih kombinasi warna. Nah, kayak gini nih. Ini cantik-cantik ya. Yang ini ada warna peach dan abu, kemudian ada warna navy dan maroon, ada warna navy dan putih. Nah, putih dan apa nih, coklat ya. Nah, kayak gini teman-teman. Ini harganya murah banget, cuma 10.000 aja. Teman-teman sudah dapat sepasang manset dengan 2 warna. Kalau misalnya teman-teman mau ikut jualan lagi, teman-teman boleh ambil paket hematnya ya. Beli satu kodi sudah dapat harga lebih hemat gitu. Boleh teman-teman dilihat di keranjang kuningnya ya beberapa produk yang saya jual. Terima kasih yang sudah bergabung, Masya Allah. Salam kenal semuanya, teman-teman. Boleh kenalan ya yang hadir live kali ini dari mana aja nih? Namanya siapa? Asalnya dari mana? Dan teman-teman, kalau misalnya teman-teman baru pertama kali hadir di live kali ini, kenalin saya Diska Pratiwi. Saya adalah seorang penderita gagal ginjal kronis yang sudah kurang lebih 2 tahun ini menjalankan cuci darah. Teman-teman yang mau hadir live boleh sambil tap-tap layarnya dan follow akun saya @tehdeska ya. Insya Allah saya sering membuat VT postingan tentang gagal ginjal. Nah, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan seputar gagal ginjal, cuci darah, dan yang lainnya, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, kita sambil sharing, tanya jawab, sambil nunggu pertanyaan yang masuk nih ya. Kalau teman-teman mau bertanya boleh langsung tulis di kolom komentar nanti saya jawab ya. Nah, sambil menunggu pertanyaan yang masuk, di sini saya juga sambil jualan teman-teman. Kalau teman-teman ada yang butuh mindset two in one atau teman-teman ada yang mau usaha, saya buka paket usaha juga. Teman-teman boleh order mindset two in one-nya ya. Ini untuk pergelangan tangan ya untuk teman-teman ahwat, teman-teman muslimah agar auratnya lebih terjaga. Atau teman-teman ada yang butuh tasbih digital gitu ya. Tasbih digital saya juga ini ya nih seperti yang saya pakai ini. Oke, saya sematkan dulu ya di keranjang kuningnya ya. Apalagi Masya Allah teman-teman di bulan Ramadan ini, bulan penuh berkah, berlipat pahala. Nah, kita harus memperbanyak zikir pada Allah. Nah, makanya salah satu, alat untuk membantu kita, dalam berzikir adalah tasbih digital nih, seperti yang saya pakai. Jadi teman-teman, kalau misal teman-teman lagi punya target gitu ya, target zikir, target sholawat, nah teman-teman bisa fokus zikir, bisa fokus sholawat tanpa perlu bingung lagi, udah sholawat ke berapa nih, udah zikir ke berapa, karena kita pakai tasbih digital ini. Teman-teman bisa langsung order, ini murah banget, under 5K teman-teman sudah bisa dapat tasbih digital yang seperti saya. Atau kalau misalnya teman-teman pengen tasbih digital yang ada alarmnya, nah teman-teman juga bisa check out tasbih digital yang ada alarmnya. Jadi per kelipatan 100 dia bunyi gitu ya. Dia ada alarmnya. Nah ini, Masya Allah teman-teman di bulan Ramadan ini kita memperbanyak zikir ya teman-teman, zikir dan sholawat. Nah ini tasbih digital ini bisa membantu kita untuk, mengingat Allah, untuk berzikir gitu ya. Teman-teman boleh langsung check out di keranjang kuningnya ya, ada tas digital yang seperti saya pakai. Ini harganya under 5K ya, murah banget. Ada juga tasbih digital yang pakai alarm. Teman-teman, Masya Allah soal zikir ini saya mau cerita nih teman-teman. Jadi dulu itu awal sakit, saya sering mengalami sesak nafas kan. Karena, Masya Allah kebayang ya teman-teman, salah satu fungsi ginjal itu adalah mengeluarkan cairan berlebih di dalam tubuh. Nah, sementara bagi seorang penderita gagal ginjal,
karena ginjalnya rusak gitu atau karena fungsi ginjalnya sudah berkurang, jadi si ginjal ini dia tidak bisa mengeluarkan cairan dalam tubuh. Alhasil cairan yang, kita kan sering minum nih, minum tiap hari, kemudian makan sayur ada kuahnya, cairannya gimana dong gitu ya, tidak bisa dikeluarkan, melalui urin gitu ya, karena penderita gagal ginjal yang sudah rutin cuci darah seperti saya dan teman-teman saya yang lainnya, memang, air kencingnya tuh sudah mulai berkurang ya. Jadi, volume airnya tuh sudah mulai, sedikit sekali gitu ya. Nah, cairannya akhirnya lari ke mana? Ya lari ke dalam, anggota tubuh yang lain, kadang di pipi gitu ya, kadang bengkak di tangan, di kaki, di perut. Nah, makanya cairan-cairan itu kalau misalnya, tidak dikeluarkan gitu ya, itu dia akan membengkak gitu ya, akan membuat badan tuh bengkak. Nah, termasuk salah satunya bisa menyebabkan sesak nafas gitu ya. Makanya penderita gagal ginjal itu sering mengalami sesak nafas karena cairan yang menumpuk di paru-paru gitu, teman-teman. Nah, terkait dengan hal tadi gitu ya, saya pernah gitu ya dulu di awal sakit itu sering sering sesak nafas, makanya saya sampai nyetok 3 tabung oksigen yang kecil-kecil, teman-teman. Apa ya, kurang lebih setengah meter lah ya ukurannya ya, sampai 3 tabung oksigen saya nyetok. Dan teman-teman kebayang nggak ketika sesak nafas, ya Allah gitu ya, saya tuh sampai kadang nggak sadar gitu, sampai nggak sadar kalau sesak nafas. Teman-teman bayangin deh, 1 menit aja tahan nafas bisa nggak? Ya nggak bisa gitu ya, apalagi saya gitu yang ya Allah sesak nafas berjam-jam. Ketika sesak nafas itu memang saya bahkan saya sampai teriak gitu ya, ketika oksigen di rumah sudah habis. Sementara sesak nafas saya belum hilang, saya tuh sampai teriak sama di rumah gitu. Suami bilang, "Sabar Bun, tenang Bun," gitu ya. Suami mengingat untuk istighfar Bun, istighfar, zikir sama Allah. Nah, akhirnya dari sana gitu ya sambil nunggu, tabung oksigen datang, saya sampai, ya Allah bener banget gitu, saya sampai istighfar menenangkan diri gitu teman-teman. Karena memang benar dalam kondisi sesak nafas itu gitu ya, kalau kita tidak ingat Allah udah, pikiran kacau gitu ya. Nah, makanya yang menenangkan saya itu di zikir, teman-teman. Ketika sedang sesak nafas, saya coba untuk atur nafas gitu ya, sambil tarik nafas, kemudian sambil istighfar, astagfirullahaladzim. Kemudian tarik nafas lagi, atur nafas lagi, sambil berzikir sama Allah. Dan ternyata benar, teman-teman, kata Allah dalam Al-Quran juga gitu ya, bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Dan benar, teman-teman, ketika saya, mulai zikir gitu ya, saya mulai merasakan ketenangan yang luar biasa gitu, yang tadinya sesak nafas berat, tapi ketika suami ngingetin, "Bun, zikir Bun, istighfar Bun." Dan ketika saya berzikir, la haula wala quwata illa billah, alhamdulillah, perlahan nafas saya mulai teratur gitu ya. Sesak sesak nafas masih, tapi saya sudah mulai bisa mengatur nafas saya gitu ya. Makanya benar kuncinya teman-teman, ketika sedang sesak nafas seperti itu gitu ya, kuncinya adalah, mengingat Allah, berzikir gitu ya. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini teman-teman, di bulan Ramadan, bulan penuh berkah gitu ya, bulan dilipat gandakan ya pahala, ketika kita beramal Allah gantikan gitu ya dengan berlipat ganda. Nah, zikir gitu ya, zikir di bulan Ramadan pun Masya Allah luar biasa pahalanya. Makanya salah satunya untuk membantu teman-teman saat berzikir, teman-teman boleh di check out ya, kita bisa gunakan tasbih digital ini. Jadi, teman-teman yang mau check out boleh langsung check out ya tasbih digitalnya. Ada yang biasa seperti saya ini murah banget di bawah 5.000 udah bisa dapat tasbih digital dan sudah ada baterainya juga. Atau misalnya teman-teman kalau misalnya mau, tasbih digital yang ada alarmnya, itu boleh di-check out juga, sudah saya sematkan ya di keranjang kuning ya. Jadi per kelipatan 100 dia akan bunyi gitu. Jadi kita nggak akan bingung lagi nih, ini udah zikir yang keberapa karena sudah ada alarmnya. Kayak gitu teman-teman, perbanyak zikir di bulan Ramadan, Masya Allah. Oke, saya sapa lagi ya yang udah hadir live kali ini. Halo Kakak Hanum ya.
Kakak Hanum, salam kenal. Teman-teman boleh kenalan juga ya yang hadir live kali ini dari mana asalnya, namanya siapa. Kalau misalnya ada pertanyaan seputar gagal ginjal dan cuci darah, teman-teman boleh langsung tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab satu persatu. Oke, teman-teman, selain tasbih digital nih, saya juga mau review ya, mau bedah salah satu karya saya. Kita bedah buku nih. Ada satu buku yang Masya Allah banget teman-teman. Nah ini adalah buku yang saya tulis ketika saya sakit. Ini adalah buku True Stories teman-teman. Cerita nyata kisah hidup saya yang saya tuliskan dalam sebuah buku. Jadi ketika saya sehat, dulu saya memang senang banget nulis gitu ya. Saya senang bercerita lewat tulisan dan alhamdulillah meskipun saya sedang sakit, Allah masih memberikan kemudahan untuk saya tetap bisa berkarya, untuk saya tetap bisa menulis. Nah, salah satu pengalaman hidup saya, salah satu kisah saya bagaimana bisa menjalani gagal ginjal, cuci darah, saya tuliskan di buku Dermaga Hati, Melabuhkan Cinta Sampai ke Surga. Nah, teman-teman kalau misalnya ada yang lihat VT terbaru saya tadi pagi, saya di sana saya bercerita bagaimana perjuangan saya dengan suami menjalani cuci darah, menjalani takdir gitu ya, takdir yang Allah berikan ini. Jadi Masya Allah teman-teman, orang yang paling mensupport saya gitu ya, orang yang paling dekat dengan saya, yang mensupport saya, yang menjaga saya siang dan malam, itu adalah pasangan saya, adalah suami saya sendiri. Saya nggak kebayang gitu ya gimana kalau, punya pasangan yang sakit. Teman-teman kebayang nggak ya? Bahkan saya sampai bertanya-tanya gitu ya, eee, gimana sih perasaan suami saya ketika memiliki istri yang sakit seperti saya. Karena nggak kebayang gitu ya, kehidupannya berubah ketika punya istri yang sakit gitu ya. Kalau dulu mungkin beliau bisa bebas gitu ya, kerja di luar, tapi sekarang beliau pun terbatas gitu ya, karena beliau punya istri yang sakit di rumah. Saya nggak kebayang gimana perasaan suami saya memiliki istri yang sakit seperti saya. Nah, akhirnya gitu ya, saya ceritakanlah gimana perjuangan kami selama menjalani takdir Allah ini dalam buku Dermaga Hati. Teman-teman kalau mau baca kisah hidup saya, teman-teman boleh langsung check out di Keranjang Kuning, buku Dermaga Hati Melabuhkan Cinta Sampai ke Surga. Di dalam buku ini ada satu kisah hidup yang saya tuliskan, true stories teman-teman, berdasarkan pengalaman pribadi apa yang saya alami. Nah, termasuk salah satunya gitu ya, kalau misalnya teman-teman mau tahu isi dari tulisan saya, nah saya di sini mengawali, tulisan dengan sebuah pertanyaan. Oke, kebaca nggak teman-teman nih? Nah, ini karya saya, tulisan saya, judulnya Cinta di Atas Cinta, karya saya sendiri, Deska Pratiwi. Jadi saya mengawali ini dengan sebuah pertanyaan. Oke, kalau misalnya nggak kebaca, saya bacakan ya. Saya mengawalinya dengan sebuah pertanyaan. Ini real ya teman-teman ya. Ini adalah percakapan saya dan suami. Jadi saya tuh saking penasarannya gimana sih perasaan suami memiliki istri yang sakit seperti saya sampai ceritakan percakapan saya, dialog saya, apa yang kami obrolkan saya ceritakan dalam buku ini ya. Judulnya Dermaga Hati. Kalau misalnya teman-teman mau baca, teman-teman boleh langsung check out di Keranjang Kuning ya. Ini true stories, kisah hidup perjalanan saya gitu ya. Oke, saya bacakan ya. Judulnya Cinta di Atas Cinta, karya Deska Pratiwi. Kalimat pertanyaannya, apa kau menyesal menikah denganku? Bayang teman-teman, saya memulai tulisan ini dengan pertanyaan, apa kau menyesal menikah denganku? Entah mengapa pertanyaan itu tiba-tiba muncul di kepala. Mengapa kau tanyakan itu? Lelaki yang telah 8 tahun menjalani roda kehidupan bersamaku itu malah balik bertanya. Aku hanya ingin tahu bagaimana perasaanmu ketika sekarang Allah takdirkan memiliki istri yang sakit sepertiku.
Masya Allah teman-teman. Inilah, dialog antara saya dan suami gitu ya. Jadi Masya Allah saya tuh penasaran banget gimana sih perasaan suami saya punya istri yang sakit seperti saya gitu ya. Dan berikutnya adalah jawaban suami saya yang panjang banget dan membuat hati saya meleleh gitu ya teman-teman. Saya nggak nyangka suami saya bisa menjawab seperti itu gitu ya. Karena Masya Allah teman-teman saya pernah mendengar sebuah kalimat yang mengatakan bahwa kesetiaan seorang suami diuji ketika istrinya sakit, dan kesetiaan seorang istri diuji ketika suaminya kekurangan finansial. Masya Allah, jadi suami saya tuh sedang diuji gitu ya oleh istrinya yang sakit. Dan Masya Allah, ketika kita punya pasangan yang tetap setia gitu ya, apapun kondisi kita itu pertahankan teman-teman. Karena Masya Allah, Allah sudah meniupkan ruh kasih sayangnya, Rahman dan Rohimnya kepada pasangan kita gitu ya. Sehingga apapun kondisi kita, pasangan kita tuh akan selalu ada di samping kita gitu ya, dalam suka maupun duka. Saya nggak kebayang teman-teman dulu di awal sakit, saya nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan untuk ke kamar mandi sekalipun, itu saya harus digendong sama suami. Dan ya Allah gitu ya, betapa besar banget gitu ya pengorbanan suami untuk saya. Saya nggak kebayang gitu ya gimana dia tetap bisa bertahan gitu ya walaupun memiliki istri yang sakit seperti saya gitu ya. Makanya ketika teman-teman punya pasangan yang luar biasa baiknya, pertahankan teman-teman. Sayangi dia gitu ya, karena kita berharap gitu ya, semoga kita selalu bersama, bukan hanya di dunia, namun hingga ke surganya gitu ya. Ibaratnya sehidup sesurga selamanya, bukan sehidup semati ya, tetapi sehidup sesurga. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kisah hidup saya, perjalanan saya dan suami menjalani takdir yang Allah berikan, saya tulis dalam buku Dermaga Hati, Melabuhkan Cinta Sampai ke Surga. Jadi, di dalam buku ini ada banyak banget ya, kisah hidup, kisah cinta gitu ya, true stories juga nih, banyak banget kan nih daftar isinya. Di dalam buku ini juga banyak banget kisah-kisah tentang perjuangan cinta gitu ya. Dan kalau misal teman-teman mau baca, teman-teman boleh check out di Keranjang Kuning ya. Jadi ini kisah true story saya, juga teman-teman penulis lainnya yang dituliskan dalam buku ini. Ini bisa dibaca, cocok banget kalau misal teman-teman baca di bulan Ramadan sambil ngabuburit. Gitu teman-teman. Jadi kalau mau baca kisah hidup saya, gimana saya menjalani gagal ginjal yang sudah kurang lebih 2 tahun ini saya tuliskan dalam buku Dermaga Hati Melabuhkan Cinta Sampai ke Surga. Gitu, teman-teman, Masya Allah terima kasih yang sudah bergabung. Halo, salam kenal. Senang banget teman-teman di bulan Ramadan ini, di weekend ini hari Ahad kita bisa bertemu di agenda sharing. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan seputar gagal ginjal atau glaukoma, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sebenarnya saya juga mau, cerita-cerita nih selain gagal ginjal, saya juga divonis glaukoma teman-teman. Jadi mata saya ini yang sebelah kiri sebenarnya tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi ibaratnya lapang pandangnya sempit. Teman-teman kebayang nggak kalau misalnya teman-teman, melihat sekeliling dengan ujung sedotan. Nah, mata sebelah kiri saya yang ini, itu seperti itu teman-teman, seperti melihat dengan ujung sedotan. Jadi kata dokter ini sudah kena saraf. Jadi, saraf penglihatannya udah kena, sehingga saya tidak bisa melihat dengan jelas. Walau alam sih sebenarnya penyebabnya karena apa, tapi sejak saya gagal ginjal, kemudian, rutin cuci darah, nah awal tahun 2023 kenalah nih mata saya gitu ya. Sebenarnya ini sudah operasi juga, operasi katarak dan, apa ya, untuk membuat saluran bola mata gitu ya, karena tekanan bola matanya juga tinggi. Kalau dulu sih awal-awal ini sering sakit, apalagi kalau udah cuci darah tuh sakit banget dari mata ke kepala ya, karena udah kena syaraf jadi kepala juga sakit. Nah, tapi alhamdulillah setelah operasi, sakitnya berkurang walaupun penglihatannya belum bisa kembali normal seperti biasanya.
Tapi alhamdulillah teman-teman mata yang sebelah kanan masih bisa melihat dengan jelas walaupun minus gitu ya, beda dengan yang sebelah kiri gitu ya. Kalau glaukoma dia udah kena saraf penglihatan. Doakan ya teman-teman ya, semoga kondisi penglihatan saya semakin lama semakin membaik dan bisa kembali normal gitu. Saya pengen banget bisa, lancar baca Al-Qur'an gitu ya, bisa melihat perkembangan anak-anak saya dengan mata kepala saya sendiri. Jadi mohon doanya teman-teman, apalagi di bulan Ramadan ini Allah kabulkan semua doa dan saya pun, mendoakan teman-teman semuanya semoga puasanya lancar, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, penuh syukur, berlimpah rezeki yang berkah dan bahagia selalu. Oke ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau bantu saya, support saya, teman-teman boleh bantu tap-tap layarnya, follow akun saya dan teman-teman bisa lihat barang-barang yang saya jual di keranjang kuning ya. Di sini ada produk-produk yang saya jual, termasuk salah satunya ada ini teman-teman, saya punya bros hijab nih seperti yang saya pakai ya. Nah ini brosnya juga lucu-lucu ya. Di sini ada paket hemat juga, teman-teman boleh order. Kayak gini nih. Paket hematnya ya, teman-teman beli satu kodi bisa dapat harga lebih hemat ya teman-teman ya. Nih bros-brosnya juga lucu-lucu banget. Macam-macam ya motifnya ya, ada seri bunga, flower series, kayak gini nih. Nah ini motif bunga ini buat hijab ya, cocok banget, cantik banget. Ada juga yang motifnya tuh kayak gini nih, motif yang lucu-lucu, gemoy-gemoy, masya Allah. Terus kalau misalnya teman-teman mau yang animal series, nah saya juga punya yang animal series teman-teman kayak gini. Teman-teman langsung order aja, ini murah meriah aja kok teman-teman ya. Udah ada paket hemat, satu kodi, sudah bisa dapat harga lebih hemat. Ini cocok banget kalau misalnya teman-teman mau dijual kembali ya, bisa dijual kembali atau bisa dipakai sendiri seperti saya nih. Ini bros dagu ya, bros hijab, cantik banget teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau bisa langsung check out ya. Ada motif pita, ini buat hijab ya. Ada motif pita, ada boneka. Itu teman-teman langsung aja di check out ya. Ini pengirimannya dari kota Tasikmalaya. Ini saya bikin sendiri teman-teman brosnya. Ini saya yang pasangnya sendiri. Kayak gitu. Teman-teman boleh support ya. Jadi alhamdulillah teman-teman meskipun saya sakit, saya tetap bisa produktif, menulis, produktif berkarya, tetap jualan juga. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini sehat, alhamdulillah teman-teman harus jauh lebih semangat ya. Saya aja yang gagal ginjal, tapi saya masih semangat untuk berjualan, masih bisa melakukan apa yang bisa saya kerjakan. Oke, terima kasih yang sudah ada live-nya, Masya Allah. Oke, iyalah, Masya Allah, ini adalah bestiku. Uti, Nono, Assalamualaikum Uti, Waalaikumsalam, sehat-sehat ya. Oh, kangen banget. Uti, Nono, ini bestiku, ter the best. Uti gimana kabarnya Uti? Makasih udah hadir live kali ini. Seneng banget. Kapan bisa ketemu Uti? Ditungguin loh di rumah sama temen-temen yang lainnya juga. Masya Allah sehat-sehat Uti juga ya. Alhamdulillah bisa ketemu walaupun cuman ketemu lewat layar handphone ya Uti. Gimana kabar Uti, suami, keluarga? Saya doakan Uti Nonop, keluarga dalam keadaan sehat, penuh syukur, berlimpah rezeki yang berkah dan selalu bahagia. Amin ya rabbal alamin. Uti gimana puasanya? Lancar ya ya? Ditungguin loh kapan main ke rumah. Lama banget ya nggak ketemu. Awal ketemu itu awal sakit ya ya? Awal sakit sempat ketemu. Dan sekarang udah mau 2 tahun loh ya, udah mau 2 tahun sejak, awal saya sakit, sekarang udah mau 2 tahun belum ketemu lagi kita. Insyaallah
bentar lagi mau milad loh, mau milad yang kedua, cuci darah. Jadi awal saya sakit itu awalnya, Syawal. Habis lebaran kerasa sesak napas itu Syawal tahun 2021. Nggak kerasa sekarang udah mau lebaran lagi, baru Ramadan ya, baru puasa udah mau lebaran. Jadi udah mau 2 tahun ternyata saya sakit gagal ginjal. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan seputar gagal ginjal, cuci darah, ataupun glaukoma, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya, insya Allah nanti, saya jawab pertanyaannya satu persatu. Oke, sehat-sehat teman-teman. Ih, seneng banget ya, hari Ahad lagi libur, pasti lagi pada kumpul sama keluarga. Saya berharap kalau misalnya live saya lewat gitu ya di beranda teman-teman atau misalnya teman-teman yang lagi, sendirian di rumah, setidaknya bisa terhibur dengan, apa yang saya sharingkan kayak gitu. Sehat-sehat teman-teman semuanya. Terima kasih udah hadir live kali ini, Masya Allah seneng banget. Teman-teman boleh kenalan ya yang hadir live kali ini dari mana aja, namanya siapa. Mudah-mudahan bisa menambah silaturahim di antara kita. Insya Allah saya mau mencoba merutinkan live kayak gini setiap hari dari mulai pukul 8. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan, motivasi, inspirasi dari apa yang, saya sharingkan. Nah, tapi di sini juga saya sambil, mempromosikan beberapa produk yang saya jual ya teman-teman ya, di antaranya ada buku-buku karya saya, kemudian ada, tasbih digital, ada Mas Satu in One gitu ya. Teman-teman boleh diorder, dilihat keranjang kuningnya. Kayak gitu teman-teman. Masya Allah, terima kasih yang sudah hadir live kali ini, seneng banget. Insya Allah nanti kita ketemu lagi, besok ya, doakan ya, mudah-mudahan saya sehat, saya bisa, sharing kembali dengan teman-teman. Karena, Masya Allah teman-teman kalau saya cerita ya, bahwa dulu di awal sakit gagal ginjal, saya merasa kehidupan saya itu 180 derajat itu berubah. Saya merasa semuanya berubah gitu ya. Dulu saya orangnya aktif, senang seminar, mengisi kegiatan ke sana kemari. Tetapi ketika saya sakit, divonis gagal ginjal, rasanya hidup saya tuh berubah 180 derajat. Tapi teman-teman, beberapa bulan lalu saya tersadarkan bahwa ternyata hidup saya sebenarnya nggak berubah. Tidak ada yang berubah, semua sama aja. Apa yang ada di sekeliling saya tuh nggak ada yang berubah sebenarnya. Sama aja. Yang beda bahwa sekarang saya punya sahabat. Kalau sekarang saya punya sahabat yang dia selalu membersamai saya. Jadi gagal ginjal ini adalah sahabat saya. Kalau di awal saya sakit, saya sempat menolak kehadirannya. Saya sempat menolak kehadirannya, saya nggak mau cuci darah, sampai puncaknya saya mengalami halusinasi, saya tidak sadarkan diri gitu ya. Itu dulu ketika saya belum bisa menerima. Tapi sekarang saya sudah belajar untuk ikhlas, belajar untuk ridho, menerima segala ketetapan Allah. Dan alhamdulillah justru ketika saya mulai belajar ridho, saya mulai menerima gitu ya. Ternyata alhamdulillah kondisi saya perlahan mulai stabil dan alhamdulillah saya pun sekarang bisa sharing dengan teman-teman, bisa ngobrol dengan teman-teman. Kalau dulu boro-boro teman-teman mau ngobrol aja susah gitu ya, mau sharing aja susah gitu, karena ya itu, karena belum bisa menerima itu. Masya Allah, Uti, alhamdulillah sehat. Iya, pengen banget main ke rumah. Dulu nggak jadi karena bentrok. Kayak iya, Uti, Masya Allah. Pokoknya kalau hari Selasa, Jumat itu saya nggak bisa karena jadwal cuci darah ke rumah sakit. Di luar hari itu boleh datang deh main ke rumah ya, insya Allah saya ada di rumah. Asal kontak dulu. Oke, halo Kakak DS ya. Oh, DS Erlangga, Masya Allah. Awalnya apakah dari ginjal bocor? Oke, Kakak DS Erlangga. Kalau gagal ginjal itu beda sama ginjal bocor ya. Kalau gagal ginjal itu, fungsi ginjalnya berkurang. Kalau saya bukan kalau saya bukan ginjalnya bocor, tetapi, kalau saat di USG ya teman-teman ya,
ketika di USG gitu ya, ketika dilihat ternyata kondisi ginjal saya tuh mengkerut teman-teman, mengecil dari ukuran ukuran ginjal normal saya mengecil. Jadi bukan karena ginjal bocor, tapi ginjal bocor juga bisa menjadi salah satu penyebab gagal ginjal dan harus cuci darah gitu. Hanya saja penyebab gagal ginjal itu banyak macamnya ya teman-teman ya. Ada yang, mungkin ginjal bocor, kemudian ada yang infeksi, infeksi saluran kemih. Kalau saya, kata dokter, penyebab gagal ginjal itu karena hipertensi atau darah tinggi gitu. Jadi teman-teman, harus hati-hati ya kalau misalnya punya penyakit hipertensi atau darah tinggi itu harus rutin memeriksakan diri ke dokter. Jangan sampai tekanan darahnya tidak terkontrol karena itu bisa menjadi salah satu penyebab dari gagal ginjal teman-teman, hipertensi gitu ya. Oke, KKDS Erlangga seperti itu ya. Jadi kalau saya bukan karena ginjal bocor, justru ginjalnya itu mengkerut, mengecil gitu kondisi ginjalnya karena fungsi ginjalnya yang sudah berkurang. Akhirnya untuk membantu kerja ginjal saya harus dibantu dengan mesin cuci darah. Gitu ya KKDS Erlangga. Oke, Uti Novi, semangat pokoknya. Terima kasih Uti. Uti seger banget sekarang mah. Ih, Masya Allah, Alhamdulillah. Zaid sama Dede Zaida juga sehat selalu ya sayangku, amin ya robbal alamin. Kakak Ziad mungkin ya, Ziad dan Zaida sehat Uti, alhamdulillah sekarang dua-duanya udah di rumah. Kalau dulu sempet ya, anak-anak saya tuh dua-duanya nggak ada di rumah karena kalau awal sakit gitu ya, dulu tuh saya sering bolak-balik ke rumah sakit. Bahkan sebulan itu sampai 3 kali saya ke IGD teman-teman. Saya tuh dulu, sering banget dirawat ya, bolak-balik harus nginep di rumah sakit, sampai saya, anak-anak saya nggak keurus. Nah akhirnya, Kakak Zia dan Zaida itu, yang satu dibawa sama neneknya di Indramayu gitu ya, yang satu dibawa sama adik saya ke Cilegon gitu ya. Jadi 2 anak saya tuh, yang satu dibawa neneknya, yang satu dibawa oleh, bibinya gitu ya. Sementara saya ada di rumah sakit, nggak kebayang ya teman-teman ya, gimana perasaan saya jauh dari anak-anak. Tapi ya karena gimana lagi gitu ya, karena sudah kondisinya seperti itu, saya nggak bisa merawat mereka, akhirnya mereka dijaga oleh, keluarga yang lain gitu. Tapi alhamdulillah ya, Uti Nonop gitu ya, alhamdulillah kalau sekarang, kelihatannya seger, alhamdulillah, kondisi saya sudah mulai stabil. Lah itu tadi kuncinya, harus menerima gitu ya, harus ridho. Kalau dulu di awal sakit Uti mungkin ngelihat lemes banget ya, karena saya masih masih nggak mau, saya masih belum nerima, saya masih mempertanyakan, "Ya Allah, why me? Ya Allah kenapa harus saya?" Gitu ya. Kalau sekarang alhamdulillah saya sudah mulai belajar ridho gitu ya, belajar menerima dan akhirnya, ketika saya mulai melapangkan hati saya untuk menerima ini, alhamdulillah perlahan kondisi saya mulai stabil. Kakak Desa Erlangga, dulu kurang minum air putih Kakak, dan suka makan yang asin-asin Kakak. Oke, Kakak Desa Erlangga, iya. Jadi Kak, salah satu penyebab gagal ginjal itu bisa jadi karena kurang minum air putih. Nah, teman-teman makanya bener ya, minum air putih itu 8 gelas per hari. Nah, kalau sekarang lagi puasa, jadi 4 gelas saat sahur atau 4 gelas saat berbuka puasa. Itu harus ya, minimal 8 gelas itu harus, karena kalau kita kurang minum air putih bisa menyebabkan gagal ginjal. Jadi ibaratnya lebih baik bolak-balik ke kamar mandi karena sering pipis gitu ya daripada harus bolak-balik ke rumah sakit untuk cuci darah. Nah, tapi kalau Kakak DS Erlangga ini bertanya, apakah dulu kurang minum? Saya merasa banyak minum kok Kak gitu ya. Saya kan punya anak kecil 2 tuh ya. Kalau jalan-jalan gitu ya, kalau jalan-jalan saya pasti nggak lupa untuk bawa tumbler, untuk bawa minum. Jadi rasa-rasanya kalau gagal ginjal saya disebabkan karena kurang minum, enggak juga gitu ya. Perasaan saya, banyak minum tapi wallahu alam sih ya karena memang nggak ditakar juga gitu ya, udah berapa gelas, enggak juga. Tapi benar penyebab gagal ginjal itu salah satunya adalah kurang minum. Nah, kalau yang asin-asin, yang asin-asin juga suka sih ya, tapi memang bagi yang memiliki penyakit hipertensi,
bagi yang memiliki penyakit hipertensi itu hati-hati gitu ya. Kalau kebanyakan makan yang asin-asin nanti tekanan darah kita bisa naik dan hipertensi itu bisa menjadi penyebab gagal ginjal juga gitu. Jadi kalau teman-teman punya penyakit darah tinggi atau hipertensi lebih baik dikurangi yang asin-asin gitu ya. Karena kalau kita tidak mengontrol makanan kita, itu bisa menyebabkan hipertensi dan akhirnya gagal ginjal dan harus cuci darah. Tapi walau alam sih ya KKDS Erlangga, karena, dulu saya, rutin gitu ya, rutin cek tekanan darah itu minimal 3 bulan sekali saat ke bidan gitu ya. Jadi saya, kalau ke bidan itu untuk suntik KB dicek tekanan darah normal, alhamdulillah baik-baik aja, tidak ada tuh yang namanya darah tinggi. Tapi memang sejak divonis gagal ginjal, tekanan darah saya tuh perlahan naik, Kak. Jadi memang, tekanan darah tuh tinggi, bahkan kalau lagi cuci darah, itu tensinya bisa nyampe di angka 200, kebayang nggak? Tensi saya nyampe di angka 200 lebih saat cuci darah. Nah, kenapa bisa begitu? Karena salah satu fungsi ginjal kita itu kan mengontrol tekanan darah. Nah, sementara bagi penderita gagal ginjal, fungsi ginjalnya berkurang sehingga dia tidak bisa mengontrol tekanan darah. Jadi kadang tensinya bisa naik, kadang ngedrop, ngedrop tuh udah ngedrop banget gitu. Makanya teman-teman, bersyukur gitu ya bagi teman-teman yang sehat, tekanan darahnya normal, bersyukur banget gitu. Sementara kita yang udah kena gagal ginjal, tekanan darahnya tuh ya naik turun gitu. Kayak gitu Kakak DS Erlangga ya. Jadi banyak faktor sebenarnya yang menyebabkan, sakit gagal ginjal ini. Saya doakan Kakak DS Erlangga, Uti Nonop semuanya, selalu sehat, jaga pola makan, banyak minum air putih, dan semoga sehat selalu. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, Masya Allah senang banget teman-teman bisa ketemu di live kali ini. Saya di sini sambil Q&A menjawab pertanyaan teman-teman seputar gagal ginjal dan cuci darah. Saya juga sambil jualan teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang sekarang membutuhkan produk-produk ya yang saya jual, di sini saya punya beberapa produk teman-teman. Salah satunya adalah produk, yang saya jual ini ada Manca 2 in One ya. Teman-teman, untuk teman-teman muslimah, teman-teman akhwat gitu ya, biasanya kita kan pakai baju lengan panjang nih, kadang baju kita tuh suka melorot ke bawah dan kita nggak sadar nih aurat kita tersingkap. Makanya untuk menjaga aurat kita lebih terjaga, kita gunakan Manset 2 in 1 seperti ini. Ini panjangnya 18 sentimeter untuk pergelangan tangan, satu pasang manset ada 2 warna teman-teman, bisa dipakai bolak-balik. Nah ini yang saya pegang warna pink dan ungu. Dipakainya seperti ini ya, seperti yang saya pakai kayak gini. Ini ada 2 warna, bisa dipakai bolak-balik, ini nyaman banget dipakainya. Kita menggunakan bahan rib ya, rib kaos PE gitu ya. Ini yang nyaman, tidak berbulu, dan enak banget dipakainya, nyaman seharian dipakai. Kayak gitu. Silakan teman-teman yang mau order boleh langsung check out di Keranjang Kuning. Harganya murah banget, cuman 10.000 aja teman-teman udah bisa dapat sepasang masak dengan 2 warna yang cantik-cantik. Atau kalau teman-teman mau jualan juga kayak saya gitu ya, teman-teman bisa ambil paket usaha. Ada paket usaha Masa 2 in 1, order satu kodi sudah bisa dapat harga lebih hemat ya. Jadi ini adalah produk ya, kita produksi sendiri loh teman-teman. Kalau teman-teman check out nanti kita langsung kirim dari rumah saya, dari kota Tasikmalaya. Saya punya banyak, varian warnanya ya. Ada kurang lebih 20 varian warna teman-teman, 20 varian warna yang berbeda. Iya, kalau ada yang tanya, "Teteh," gitu ya, "Teh Deska lagi sakit kok masih jualan?" Alhamdulillah teman-teman, karena saya mau gitu ya, hidup saya tuh bermanfaat, saya nggak mau, sakit cuman berbaring di atas kasur, saya nggak mau teman-teman. Saya pengen walaupun saya sakit, tapi saya masih bisa berdaya gitu ya. Saya masih mau produktif, saya masih mau bermanfaat, saya masih mau bantu suami gitu ya. Makanya saya jualan dan teman-teman bantu support jualan saya dengan order, kebutuhan perlengkapan teman-teman di Keranjang Kuning ya, langsung check out ya. Ada Manset 2 in 1, ada bros dagu, teman-teman yang lagi nyari
ini tasbih digital, saya juga punya tasbih digitalnya. Ini untuk kita berzikir apalagi di bulan Ramadan ya, harus memperbanyak zikir juga, gitu teman-teman. Kemarin ada yang datang buat order gitu ya, sekalian jenguk ke rumah. Dia tanya, "Oh, Desa semangat banget jualan," katanya ya. "Iya, alhamdulillah, justru saya senang teman-teman. Kalau saya diem aja gitu ya, kalau saya tidak melakukan apa-apa, kalau saya nggak produktif, itu malah saya makin sakit teman-teman. Kebayang nggak, lagi sakit nggak ngelakuin apa-apa, aduh rasanya tuh nggak berdaya aja gitu ya. Makanya eee, saya ingin lebih produktif gitu ya, salah satunya dengan sharing dengan teman-teman kayak gini, jawab pertanyaan, kemudian berbagi dengan teman-teman, sambil jualan juga. Jadi, sakitnya hilang gitu ya teman-teman. Ih, ajaib ya. Justru kalau kita diem aja gitu ya, orang sakit diem aja di atas kasur, sakitnya makin berasa. Tapi kalau misalnya kita beraktivitas, justru sakitnya lupa gitu ya, sakitnya tiba-tiba hilang aja gitu ya. Bahkan sekarang eee, saya punya temen teman-teman, saya punya sahabat namanya gagal ginjal. Jadi sakit saya sekarang adalah sahabat saya gitu ya. Sekarang saya tidak menolak. Masya Allah, terima kasih yang sudah order, senang banget teman-teman. Terima kasih, selamat bergabung juga yang baru datang. Teman-teman boleh bantu tap layarnya, boleh follow akun saya @tehdeska ya teman-teman ya. Insya Allah saya sering, sharing, bikin VT gitu ya tentang gagal ginjal, glaukoma, dan yang lainnya gitu ya. Semoga apa yang saya sharingkan, apa yang saya bagikan dalam postingan-postingan saya bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, sehat selalu, berkah selalu teman-teman. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi apapun kondisi teman-teman itu harus semangat gitu ya. Apalagi bagi seorang penderita gagal ginjal, semangat hidup gitu ya, semangat hidup itu harus dipertahankan dan itu yang saya pertahankan sampai detik ini. Jadi kalau misalnya ada yang lihat gitu ya tadi Utinonop gitu ya, kok segeran gitu ya, sekarang alhamdulillah gitu ya. Ketika saya bisa bertahan sampai detik ini gitu ya, sebenarnya bukan karena saya kuat teman-teman. Ketika saya bisa bertahan sampai detik ini gitu ya, bukan karena saya kuat, tapi ada Allah yang menguatkan dan ada hati yang lapang menerima. Itu kuncinya teman-teman. Hati lapang menerima itu kuncinya teman-teman. Hati yang lapang menerima gitu ya. Kalau misal di awal sakit saya sempat menolak, justru ketika saya menolak, rasa sakit itu semakin menyakiti. Tetapi ketika saya perlahan mulai bisa menerima, mulai ridho, alhamdulillah kondisi saya mulai stabil gitu ya. Sekarang saya bisa ngobrol dengan teman-teman, saya bisa live, saya bisa sambil jualan. Alhamdulillah itu karena saya punya hati yang lapang menerima. Kalau dulu saya merasa semua berubah, tapi sekarang alhamdulillah sebenarnya tidak ada yang berubah. Semua yang saya lihat di sekeliling saya semuanya sama aja. Hanya bedanya sekarang saya punya sahabat. Siapa sahabat saya? Sahabat saya adalah gagal ginjal itu teman-teman. Gagal ginjal adalah sahabat saya saat ini. Jadi ketika saya sudah mulai bersahabat dengan penyakit saya, alhamdulillah ternyata dia bisa bisa mengerti gitu ya, ketika saya bilang, "Sahabatku, hari ini kamu, istirahat dulu ya," gitu ya, "aku mau ngobrol nih sama teman-teman, aku mau berbagi nih sekarang, kamu diam dulu ya," gitu ya, "kamu istirahat dulu ya sahabatku." Alhamdulillah, sahabat saya ini gagal ginjalnya dia paham, dan ketika saya sharing dengan teman-teman tidak ada rasa sakit, seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini sedang mengalami rasa sakit yang sama seperti saya, atau teman-teman saat ini sedang mengalami ujian, ujian apapun itu ya, baik ujian rumah tangga, ujian kekurangan finansial, mendapatkan ujian, musibah, cobaan dari Allah, jadikan gitu ya itu sebagai sahabat teman-teman. Karena apapun yang kita alami semua terjadi atas izinnya Allah. Dan sakit gagal ginjal yang saya rasakan juga, ini adalah berkah dari Allah gitu ya. Kalau misalnya banyak yang ngasih motivasi kepada saya, mereka bilang, "Masya Allah gitu ya Teteh saat ini lagi
apa ya, sedang diakui sama Allah gitu ya, karena ujian yang saat ini kita hadapi itu ibaratnya kayak hadiah dari Allah gitu ya. Allah pengen kita jauh lebih dekat sama Allah, makanya Allah kasih ujian, karena Allah itu pengen kita lebih mendekat dengannya gitu ya. Bisa jadi mungkin kalau misalnya dulu kita lupa gitu ya sama Allah, tetapi ketika Allah kasih sakit, doa kita lebih khusyuk, sholat kita lebih khusyuk, kita jauh lebih sering berzikir sama Allah. Nah itu berkahnya gitu ya, itu hikmah di balik rasa sakit itu gitu ya. Kalau ada yang bilang, "Teteh bersyukur teteh sakit," gitu ya, karena dengan sakit itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Dan itu benar loh teman-teman. Kata Allah di dalam Al-Quran juga bahwa tidak ada gitu ya, bahkan tertusuk duri sekalipun, itu akan Allah gugurkan dosa-dosa kita gitu ya. Makanya Masya Allah ketika kita sakit, itu bisa menjadi salah satu, untuk penggugur dosa-dosa kita. Karena Allah ingin membersihkan kita, karena Allah ingin mensucikan kita. Allah pengen kita kembali kepada Allah kelak dalam keadaan suci bersih. Makanya sekarang Allah kasih kita ujian gitu ya. Jadi Masya Allah, ujian ini udah jadi sahabat untuk diri saya sendiri. Masya Allah, terima kasih Kakak yang sudah belanja, yang sudah order. Senang banget teman-teman. Jadi apapun ujiannya, teman-teman harus tetap semangat gitu ya. Karena yakin di balik setiap ujian itu banyak hikmah yang bisa kita ambil. Kalau saya pernah bikin VT ya, lagi cuci darah saya bikin VT seperti ini. Tidak ada takdir yang buruk, hanya kita yang belum menemukan kebaikan dari takdir tersebut. Benar nggak teman-teman? Benar ya? Jadi nggak ada tuh yang namanya takdir buruk, semua takdir baik. Karena takdir itu Allah yang berikan kepada kita. Hanya saja kita belum menemukan kebaikan dari takdir tersebut. Terima kasih gitu. Oh, udah bergabung terima kasih. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi apapun kondisinya kita harus berprasangka baik kepada Allah. Kita harus berhusnuzon kepada Allah. Yakin gitu ya. Apapun yang Allah kasih itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Sekalipun bagi kita itu tidak menyenangkan, tapi bisa jadi itu baik dari Allah. Gitu ya teman-teman ya. Tetap semangat. Terima kasih yang sudah hadir live. Teman-teman boleh sambil tap-tap layarnya, follow akun saya @deska dan teman-teman kalau misalnya lagi mencari perlengkapan muslimah, teman-teman boleh lihat di keranjang kuning ya. Ada banyak produk yang saya jual, salah satunya adalah Mindset 2 in 1 yang lagi saya pakai. Nah, ini untuk teman-teman muslimah sangat membantu banget untuk menjaga auratnya ya, agar aurat kita lebih terjaga. Terima kasih yang sudah follow ya. Insya Allah saya sering bikin VT ya teman-teman ya. Saya sering bikin VT tentang gagal ginjal dan cuci darah. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi butuh inspirasi, butuh motivasi, boleh lihat postingan-postingan saya ya. Tapi jangan lupa follow akun saya @tdeska dan bantu tap-tap layarnya. Oh, ongkirnya mahal Kakak, Masya Allah. Kakak dari mana nih? Alamatnya di mana? Kalau misalnya Kakak sebenarnya banyak ya voucher-voucher di TikTok ya, makanya teman-teman, bagi yang baru melihat live saya, teman-teman boleh tap-tap layarnya, biasanya itu akan ada voucher-voucher gratis ongkir gitu ya. Oh, dari Malang ya Kakak ya? Dari Malang. Malang jauh ya? Saya dari kota Tasikmalaya. Beberapa produk yang saya jual ada yang dikirim dari kota Tasikmalaya, tapi ada juga yang affiliate nih kayak Tasbih Digital ini, kemudian teman-teman yang konten kreator boleh order mikrofon seperti ini. Nah, itu kalau nggak salah dari Jakarta ya. Kalau dari Jakarta biasanya pengirimannya lebih hemat. Tapi kalau misalnya dari kota Tasikmalaya ke Malang memang jauh ya teman-teman ya. Tapi teman-teman kalau misalnya teman-teman baru bergabung di live saya, boleh sambil tap-tap layarnya, follow akun saya. Biasanya akan ada voucher-voucher tuh dari TikTok ya.
Kalau misalnya teman-teman mau lebih hemat, ordernya jangan satu teman-teman. Kalau mau hemat ongkir, teman-teman bisa ambil paket ya. Ada paket reseller nih teman-teman, ada paket hemat, teman-teman order satu kodi sudah bisa dapat harga lebih hemat. Jadi bisa lebih hemat ongkirnya. Kalau misalnya cuman order satu pieces emang mahal ya, terhitung mahal. Tapi kalau teman-teman ordernya lebih banyak itu bisa jadi lebih hemat di ongkir ya. Kakak ya, semoga Kakak nanti kapan-kapan bisa dapat voucher dari TikTok ya, kalau misalnya sering ikut live, saya biasanya nanti akan dapat, voucher-voucher gratis ongkir atau voucher yang lainnya. Terima kasih Kakak sudah bergabung. Kalau teman-teman lagi butuh berbagai macam produk, teman-teman bisa order ya. Kalau misalnya teman-teman, konten kreator ya, teman-teman suka live kayak saya atau suka bikin VT, postingan, teman-teman butuh banget yang namanya mikrofon nih. Ini ya, ini alat ngonten saya. Saya kasih lihat ke teman-teman, ini alat ngonten saya. Nah, ini mikrofon, tapi teman-teman kalau order mikrofon ini jangan lupa sambil, ditambahkan adapternya juga ya, adaptor untuk handphonenya, karena ada yang butuh juga pakai adapter. Jadi teman-teman, walaupun saya sakit gitu ya, tapi saya seneng kalau saya bisa berbagi dengan teman-teman, saya seneng jawab pertanyaan, dan saya butuh banget pakai mikrofon kayak gini nih, agar suaranya bisa terdengar jelas. Jadi kalau teman-teman konten kreator mau live atau bikin video di luar ruangan, nah biar suaranya lebih jelas teman-teman pakai mikrofon ini nih. Jadi ini satu wadah kayak gini nih ada 2 mikrofon teman-teman. Jadi kalau yang, satu habis baterai bisa pakai yang satunya lagi atau mau live barengan 2 orang, nah teman-teman bisa pakai 2 mikrofon kayak gini. Ini buat konten kreator nih yang suka ngonten, yang live kayak saya, atau yang senang sharing, senang berbagi, ini wajib punya ya teman-teman ya mikrofon biar suaranya terdengar jelas. Nah ini, dan ini wadahnya juga udah otomatis ada ini ya teman-teman, otomatis bisa langsung ngecas nih kayak gini. Jadi kalau misalnya kita masukin ke sini, masukin ke wadahnya tuh, nyala kan, jadi dia tuh otomatis ngecas teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lagi live lama berjam-jam, baterainya habis kan kita nggak usah repot ngecas lagi. Nah otomatis di dalam wadahnya juga udah, bisa langsung ngecas kayak gini, ngecas sendiri. Jadi satu ini tuh ada 2 mikrofon ya teman-teman ya. Silakan langsung di-check out di keranjang kuning biar ngontennya makin semangat. Saya doakan teman-teman dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih yang sudah order juga, berkah selalu saya doakan teman-teman yang belanja ya, yang hadir live kali ini semuanya Allah limpahkan rezeki yang berlimpah berkah, sehat semuanya, bahagia selalu teman-teman dan keluarga. Gitu ya, ini mikrofonnya ini recommended banget buat teman-teman yang mau ngonten, yang mau jadi konten kreator, ini cocok banget ya. Satunya itu ada 2 mikrofon ini, bisa dipakai barengan ya kalau mau ngonten barengan. Atau yang mau ikut jualan, saya juga produksi mindset two in one teman-teman. Teman-teman muslimah yang mau jadi pengusaha muslimah, teman-teman bisa ambil paket hematnya ya. Nih, saya juga jual produk namanya Manset 2 in 1. Satu manset ada 2 warna bisa dipakai bolak-balik. Teman-teman yang hadir live boleh bantu tap-tap layarnya ya, biar bisa dapat voucher gratis ongkirnya, dan jangan lupa follow akun saya @tdeska. Insya Allah saya rutin teman-teman, rutin sharing, tapi saya sambil jualan ya. Karena saya berharap meskipun saya sedang sakit, tapi saya tetap produktif, tetap berdaya, tetap berkarya. Karena itu saya sambil tanya jawab gini ya, sambil jawab pertanyaan teman-teman sambil saya jualan. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan seputar gagal ginjal, glaukoma, ataupun tentang pertanyaan lainnya, teman-teman boleh tulis di kolom chat. Insya Allah nanti saya jawab satu persatu ya. Sambil nunggu pertanyaan yang masuk, saya sambil jualan ya teman-teman ya. Ini ada produk yang saya jual, ini kita produksi sendiri teman-teman. Jadi kalau teman-teman belanja, insya Allah langsung dikirim dari rumah saya di kota Tasikmalaya. Namanya Manset 2 in 1, satu manset ada 2 warna bisa dipakai bolak-balik. Ini yang kayak saya pakai nih, kayak gini.
Nih ini bahannya elastis banget ya, dia adem, tidak mudah berbulu dan nyaman dipakai. Teman-teman kalau mau order langsung di check out di Keranjang Kuning ya, ada paket hematnya, ini bisa dijual lagi ya, kayak gitu. Atau yang butuh butuh bros ya, bros hijabnya saya juga punya teman-teman, bros karakter lucu-lucu, ini teman-teman bisa langsung di check out di Keranjang Kuning ya. Ini bros hijabnya ini lagi viral teman-teman, banyak banget nih. Nah, kalau misalnya teman-teman mau, ya saya punya juga kayak gini nih, bros-bros hijab yang lucu-lucu banget. Ada berbagai macam motif ya, ada motif bunga kayak gini. Ini biar makin cantik ya hijab kita ya. Nih, teman-teman baju lebarannya warna apa bisa disesuaikan dengan baju yang teman-teman punya ya, yang motif-motif kayak gini, motif-motif bunga. Ini cantik-cantik banget teman-teman. Teman-teman boleh dicek out di Keranjang Kuning ya. Harganya murah banget teman-teman. Cuman 38.000 teman-teman bisa dapat satu kodi ya. Satu kodi bros hijab seperti ini. Nah, ini banyak banget teman-teman. Teman-teman tinggal pilih aja ya, ada di Keranjang Kuning ya, teman-teman tinggal check out aja, macam-macam motifnya ini cantik-cantik bisa dipakai di, hijab, seperti itu. Terima kasih yang sudah order, Masya Allah, jazakillah khair. Berikan selalu saya doakan teman-teman semoga dilimpahkan keberkahan rezeki oleh Allah, apalagi di bulan Ramadan ini teman-teman, yang sudah order terima kasih, saling support ya. Ini beberapa produk yang saya jual, teman-teman yang butuh bros hijab, ini harganya murah banget teman-teman, order satu kodi harganya lebih hemat ya. Ya, bisa langsung dicek out di Keranjang Kuning. Terima kasih yang sudah bergabung. Teman-teman yang butuh produk lainnya juga boleh di-scrolling ya. Banyak banget di Keranjang Kuning nih produk-produk yang saya jual. Termasuk bros hijab, kemudian manset two in one. Nah, yang butuh tasbih digital ya, yang butuh tasbih digital nih bulan Ramadan, perbanyak berzikir, berbanyak sholawat, teman-teman bisa pakai tasbih digital ini nih, Masya Allah. Tasbih digital ini membantu kita untuk berzikir. Jadi, teman-teman yang punya target ya, target zikir atau target sholawat, ini nggak perlu lagi capek-capek ngitung, tapi teman-teman bisa pakai tasbih digital ini membantu banget ya, teman-teman saat berzikir. Apalagi, Masya Allah, di bulan Ramadan ini kita harus memperbanyak zikir dan sholawat nih, kayak gini ya. Ini murah banget. Kalau yang saya punya ini harganya di bawah 5K ya teman-teman ya. Ada juga tasbih yang ada alarmnya. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi fokus zikir dan teman-teman nggak tahu nih udah keberapa, zikir keberapa, nanti dia bisa bunyi teman-teman. Perkelipatan 100 dia bisa bunyi ya. Jadi ada alarmnya, perkelipatan 100 ada alarmnya. Jadi kita tahu udah berapa kali zikir kita gitu ya. Jadi Masya Allah teman-teman di bulan Ramadan ini perbanyak zikir, perbanyak sholawat gitu ya. Mengingat Allah, karena Masya Allah hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang, kayak gitu ya teman-teman. Insya Allah terima kasih yang sudah bergabung. Senang banget teman-teman hari ini bisa ketemu dan silaturahim. Jadi teman-teman saya walaupun lagi sakit, saya tetap semangat bisa sharing, bisa berbagi, kemudian tetap produktif jualan. Sebenarnya semuanya adalah karena Allah teman-teman. Allah yang memberikan kekuatan kepada saya. Saya bisa bertahan sampai detik ini bukan karena saya kuat gitu ya, tapi ada Allah yang menguatkan dan ada hati yang lapang menerima. Jadi bagi teman-teman mungkin yang saat ini sedang mengalami ujian apapun itu ya, baik ujian sakit, kekurangan finansial ataupun ujian yang lainnya, tetap semangat, yakin Allah bersama hambanya. Oke, itu aja teman-teman karena sudah jam 10 lewat. Insya Allah kita ketemu besok ya teman-teman ya. Kita ketemu besok di jam 8 pagi. Insya Allah saya akan sharing tentang gagal ginjal dan cuci darah.
Atau kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan seputar gagal ginjal dan cuci darah, boleh tulis di kolom komentar di VT-VT saya. Insya Allah nanti akan saya jawab satu persatu pertanyaan teman-teman. Boleh follow akun saya @tehdeska. Saya sering membuat VT postingan tentang gagal ginjal dan cuci darah, juga postingan motivasi yang lainnya. Dan teman-teman tetap support saya dengan order beberapa produk yang saya jual di Keranjang Kuning. Terima kasih yang sudah hadir live kali ini. Salam sehat, salam semangat. Sampai bertemu besok jam 8 pagi teman-teman. Sehat selalu, berkat selalu. Jazakillah khair yang sudah nonton, yang sudah hadir. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu teman-teman. Ya. Yeah.